Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Solihah dari BSA 2A. Saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil artikel yang telah saya buat, yaitu tentang peletak dasar kaidah nahwu. Di mana isi dari artikel yang saya buat ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu definisi, yang kedua yaitu sejarah, dan yang ketiga adalah sumber kaidahnya. Nah, yang pertama yaitu definisi nahwu itu sendiri. Nahwu merupakan ilmu yang mempelajari struktur kata dari berbagai kalimat dan terdapat perubahan harokat akhir pada sebuah kalimat, baik berubah i'rabnya maupun tetap bina, yang dimana kaidah-kaidahnya ini dapat diketahui dengan hukum-hukumnya pada akhir kata dalam bahasa Arab dengan keadaan yang tersusun. Jadi nahwu ini suatu kaidah yang dapat kita pakai, yang dapat kita gunakan untuk menyusun suatu kalimat agar tersusun dengan baik. Nah, nahwu juga merupakan ilmu yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara untuk menggabungkan kata benda, kata kerja, isim, fi'il, dan juga hurufnya, dengan tujuan untuk membentuk kalimat yang lengkap atau yang sering kita kenal juga dengan jumlah mufidah, serta untuk mengetahui keadaan suatu i'rab huruf akhir dari sebuah kata atau kalimat. Selain itu, nahwu juga merupakan ilmu tentang pokok dasar pokok atau dasar yang biasa kita ketahui dengannya akhir suatu kata, baik secara i'rab maupun secara binanya, dengan dalil-dalil yang memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya keadaan akhir dari kata-kata yang tersusun dalam sebuah kalimat. Nah, yang kedua yaitu sejarah ilmu nahwu. Masalah pertama yang mendesak dalam kehidupan kita dalam penggunaan berbahasa Arab itu adalah bagaimana kaidah-kaidah dalam menyusun sebuah kalimatnya, yaitu kita sebut sebagai ilmu nahwu. Karena banyak sekali yang terjadi di kalangan non-Arab dan orang asing pada saat mereka mengucapkan atau berbicara dalam berbahasa Arab. Nah, sehingga muncullah suatu gagasan dalam merumuskan suatu kaidah yang akan membantu dalam merumuskan kalimat yang akan digunakan dalam berbahasa Arab. Jadi karena adanya orang asing ketika mengucapkan berbahasa Arab, sehingga muncullah kaidah ilmu nahwu ini yang akan digunakan dalam merumuskan atau menyusun bagaimana pengucapan mereka sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu kaidah ilmu nahwu sendiri. Nah, gagasan awal ini juga kemudian berkembang menjadi ilmu nahwu pada masa Ali bin Abi Thalib pada saat beliau menjadi khalifah. Nah, selain itu, gagasan tersebut juga muncul karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor agama, yang kedua faktor politik, dan yang ketiga yaitu faktor negara. Nah, faktor agama ini salah satunya adalah munculnya tata bahasa Arab yang di kemudian hari. Aksara Arab ini di dalamnya tertulis mushaf Utsman yang tidak mengenal titik atau bentuk. Jadi pada saat itu ditemukan sebuah aksara yang tidak mengenal sebuah titik atau bentuk. Nah, faktor agama ini mendorong orang Arab untuk menghafal teks Al-Quran, di mana teks dalam Al-Quran itu sendiri merupakan teks yang berbahasa Arab. Maka dari itu kita harus mengetahui kaidah-kaidahnya melalui ilmu nahwu tersebut. Nah, yang kedua yaitu faktor politik. Beberapa orang mungkin ingin menghubungkan keberadaan antara dua aliran transformatif dengan politik atau dengan intoleran masing-masing kelompok ahli nahwu atau tata bahasa terhadap negara mereka. Nah, yang terakhir yaitu faktor negara. Orang-orang Arab ini harus memilih antara dua hal. Apakah mereka akan menjadi pemilik pesan yang didasarkan pada budaya, dan mereka akan berdiri dengan semua yang mereka wakili dari pesan Islam yang bertujuan untuk membawa kegelapan ke dalam keadaan terang. Nah, faktor negara ini mendorong adanya perkembangan budaya mereka. Selain itu, sejarah ilmu nahwu juga muncul ketika Abu al-Aswad sedang meriwayatkan sebuah atau suatu
ketika ia mengunjungi Ali bin Abi Thalib dan di tangannya terdapat sebuah lembaran. Maka Abu al-Aswad pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apa ini wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Ali pun menjawab, "Sesungguhnya saya telah memperhatikan bahwa bahasa Arab ini semakin rusak karena percampuran orang-orang ajam. Nah, dari itu saya ingin membuat sebuah standar bahasa Arab yang dapat mereka jadikan sebagai rujukan." Kemudian Ali menyerahkan lembaran tersebut kepada Abu al-Aswad yang berisi ujaran itu semuanya adalah isim, fiil, dan harf atau huruf. Yang dimana isim mengacu kepada suatu nama, nomina, atau yang lebih kita kenal dengan kata benda. Fiil adalah sesuatu yang dengannya diberitakan, sedangkan harf atau huruf adalah sesuatu yang mengandung makna tertentu. Nah, dari pernyataan Ali bin Abi Thalib tersebutlah ilmu nahu atau istilah nahu ini diambil, sehingga peristiwa Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai peletak pertama ilmu nahu. Baik, yang ketiga yaitu sumber kaidah nahunya. Usul nahu atau dapat dikatakan sebagai fondasi tata bahasa Arab. Jadi nahu itu dapat kita katakan sebagai fondasi dalam berbahasa Arab. Dan kedudukannya terhadap nahu sama seperti kedudukan usul fikih terhadap fikih. Jadi usul nahu terhadap bahasa Arab, usul fikih terhadap fikih. Nah, yang pertama adalah meletakkan landasan bagi yang kedua. Kedudukan keduanya bisa dianggap lebih tinggi daripada nahu atau fikih, tapi usul nahu tetap bersifat khusus karena berkaitan dengan bidang yang spesifik, yaitu tata bahasa Arab atau nahu. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yang diantaranya itu faktor agama dan faktor sosial budaya. Kalau dari faktor agama, nahu ini memiliki tujuan untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan, dan sementara dari faktor sosial budaya, bahasa ini tidak dapat dipisahkan dari realita kehidupan manusia. Jadi kalau dari sosial budaya, bahasa Arab ini nggak bisa dipisahkan dari realita kehidupan kita, karena bahasa ini merupakan bahasa yang sangat penting. Nah, bahasa ini berkembang sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, sehingga dalam sejarah munculnya ilmu nahu ini disebutkan bahwa Khalifah Ali beserta para tokoh bahasa Arab dan Al-Quran telah menyusun sedikit demi sedikit tentang teori ilmu nahu yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu nahu tersebut. Nah, berbicara tentang sumber ilmu nahu atau usul nahu, Ibnu Jini ini mengatakan bahwa usul nahu ada 3, yaitu sama, ijma, dan qiyas. Sedangkan Ibnu al-Anbari mengatakan bahwa usul nahu adalah naql, qiyas, dan istishabul hal. Nah, dari pendapat ulama inilah dapat kita simpulkan bahwa usul nahu ini ada 4, atau sumber nahu ini ada 4 nih. Sama, naql, ijma, qiyas, dan istishab. Nah, Ibnu al-Anbari dan As-Suyuti keduanya sepakat bahwa naql dan sama ini memiliki 3 landasan utama yang berupa dalil yang pasti dalam membangun kaidah-kaidah nahwu, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga perkataan orang Arab. Yang pertama yaitu Al-Quran dan qiraatnya. Al-Quran itu merupakan sumber hukum pertama, yang dimana bahasanya itu, bahasa dalam Al-Quran ini merupakan bahasa yang berbahasa Arab, dan Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam penetapan kaidah nahwu. Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap nas Al-Quran. Mereka semua menyetujui bahwa perkataan Arab yang paling fasih adalah Al-Quran, yang tidak didapatkan penyimpangan bahasa di dalamnya. Jadi bahasa dalam Al-Quran ini tidak dapat diubah lagi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Jika dalam penetapan kaidah nahwu dari Al-Quran ini terdapat pertentangan antara Al-Quran dengan teks atau sumber lainnya, maka Al-Quran wajib diutamakan, wajib didahulukan, dan ini menjadi kesepakatan ulama nahwu. Nah, yang kedua yaitu hadis. Hadis Nabi SAW adalah
perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau ketetapan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulama Nahu memiliki berbagai pengertian tentang hadis. Menurut mereka, hadis adalah ucapan atau perkataan Nabi, dan perkataan Nabi itulah yang menjadi sumber dalil kaidah Nahu. Jadi setelah Al-Quran ada hadis Nabi yang menjadi dasar dari menetapkan sebuah kaidah Nahu. Ada juga sebagian ulama Nahu yang menambahkan perkataan para sahabat yang diriwayatkan oleh ahli hadis dan memiliki hukum marfu, merupakan bagian dari hadis dan dapat dijadikan dalil kaidah Nahu dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, merupakan sumber kedua dalam penetapan dalil Nahu. Jadi hadis ini sumber kedua dalam penetapan kaidah Nahu setelah Al-Quran. Yang terakhir itu perkataan orang Arab. Selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dalam menetapkan sebuah kaidah Nahu juga kita harus mengambil dari perkataan orang Arab. Para ahli Nahu dalam menyusun kaidah-kaidah Nahu juga merujuk kepada perkataan orang Arab. Nah, perkataan orang Arab ini merupakan perkataan mereka yang berasal dari Arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara atau fusha, dan ucapannya ini terhindar dari penyimpangan bahasa walaupun disampaikannya oleh anak-anak. Nah, kalam Arab ini terdiri dari syair dan prosa. Jadi dalam menetapkan kaidah Nahu terdapat 3 sumber, Al-Quran, hadis, dan juga perkataan orang Arab. Namun yang lebih diutamakan yaitu adalah Al-Quran. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah Nahu ini merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas tentang suatu kaidah bagaimana cara menetapkan atau mengumpulkan berbagai kata yang menjadi sebuah kalimat yang lengkap atau jumlah mufidah sesuai dengan kaidah Nahu itu sendiri. Baik berkaitan dengan letak kata dalam sebuah atau suatu kalimat atau kondisi kata, harokat akhir, dan bentuk dalam suatu kalimat yang baik bagi pemula maupun yang sudah mahir harus tetap mempelajari kaidah bahasa Arab, karena mempelajari bahasa Arab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi sumber utama dalam Islam, Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Maka dari itu kita harus mempelajari berbahasa Arab, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.